Lokomotif CC 2019218 milik Depo Induk Cipinang baru saja bergerak dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju stasiun Lempuyangan dan akan berdinas kereta api Bogowonto. Relasi stasiun Lempuyangan tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 10.00. Nah teman-teman, tanggal 31 Maret 2024 kemarin menjadi awal dari layanan musim mudik lebaran tahun 2024 yang dicanangkan oleh PT Kereta Api, yang rencananya bakalan dijalankan sampai tanggal 21 April 2024 mendatang. Nah, di musim mudik lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Kereta Api selalu mengoperasikan kereta api tambahan dan juga fakultatif untuk mengakomodir kebutuhan para penumpang yang akan mudik ke kampung halaman masing-masing. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di episode kali ini adalah kereta api yang sebenarnya udah nggak asing lagi ya. Kalau teman-teman ingat waktu musim liburan Natal dan Tahun Baru di akhir 2023 kemarin, saya juga udah sempat bikin videonya, yaitu tentang kereta api Malioboro Express relasi stasiun Purwokerto tujuan akhir stasiun Malang pulang pergi, yang mana saat musim liburan Natal dan Tahun Baru akhir 2023 kemarin, Malioboro Express ini dijalankan membawa kelas yang cukup unik ya, yaitu kelas eksekutif dan juga kelas bisnis. Nah, teman-teman mungkin masih ingat dengan video saya yang ini ya. Ini respon dari para penonton setia channel Trip Story juga cukup bagus. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ternyata nggak cukup sampai di situ. Di musim mudik lebaran tahun 2024 ini, si Malioboro Express bikin kejutan lagi, yaitu dijalankan dengan membawa kelas yang berbeda, alias ganti model lagi. Kemarin terakhir dijalankan dengan membawa kelas eksekutif dan juga kelas bisnis. Di musim mudik lebaran 2024 ini, dia dijalankan kembali ke kodrat awalnya, yaitu membawa kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi. Nah, kalau dilihat di aplikasi KAI Akses, itu sekilas kalau saya prediksikan dia membawa rangkaian bertipe new image atau mild steel ya. Tapi nanti kita lihat aja saat dia melintas, kenyataannya seperti apa rangkaian yang dia bawa. Sekarang saya berada di sebelah barat stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Nanti sambil kita bahas tentang dijalankannya kereta api Malioboro Express dengan kelas eksekutif dan juga ekonomi new image ini, kita abadikan beberapa kereta api yang melintas di jam segini ya. Ini bisa dibilang udah masuk musim mudik lebaran, lalu lintas kereta terutama di antara dua stasiun besar di kota Yogyakarta ini, yaitu stasiun Lempuyangan dan juga stasiun Tugu Yogyakarta, bakalan semakin padat dan semakin ramai. Nah, pasti nanti teman-teman bakalan banyak yang berkomentar ya, wah ini si Malioboro Express downgrade alias turun kelas, yang
sebelumnya dijalankan membawa kelas eksekutif dan juga kelas bisnis. Di musim mudik lebaran tahun 2024 ini kenapa dia dijalankan dengan membawa kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi new image yang berisi 80 seat ya. Sebenarnya bisa dibilang downgrade iya, tapi kalau menurut saya sih ada nilai plusnya juga. Kenapa dia harus membawa rangkaian yang ganti kelas lagi, nggak seperti yang kemarin. Nanti kita akan coba jabarkan satu persatu apa saja yang menjadi nilai plus dan juga minus kalau si Malioboro Express ini dijalankan dengan membawa kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi new image. Baru saja melintas kereta api Malioboro Express dari stasiun Purwokerto tujuan akhir stasiun Malang, yang di musim mudik lebaran kali ini tampil berbeda lagi jika dibandingkan dengan terakhir dia dijalankan waktu musim liburan Natal dan Tahun Baru akhir 2023 kemarin, yang mana saat Nataru dia membawa kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Di musim mudik lebaran kali ini kelasnya dirubah lagi menjadi kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi. Tadi yang dibawa yang tipe new image atau mild steel. Lalu sebenarnya apa yang menjadi nilai plus jika si kereta api Malioboro Express ini membawa kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi new image jika dibandingkan dengan terakhir kali dia dioperasikan waktu musim liburan Nataru akhir tahun 2023 kemarin, yang membawa kelas eksekutif dan juga kelas bisnis. Yang pertama adalah dari usia armada yang digunakan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kalau kereta ekonomi berjenis new image atau mild steel ini punya usia yang jauh lebih muda ketimbang armada kereta kelas bisnis. Teman-teman pasti sudah paham lah ya, kalau kereta bisnis yang saat ini berjalan itu punya usia yang udah pada tua. Lalu yang kedua, ini relatif sih ya, tapi kalau dari saya sih, saya melihat dari sisi kenyamanan, terutama pada bagian pendingin ruangan. Nah, kalau masih pakai kelas bisnis itu tahu sendiri kan, dia masih pakai AC split. Nah, sedangkan kalau pakai kelas ekonomi new image dia udah pakai AC sentral, yang mana penyebaran pendinginan ruangannya itu bisa lebih merata dan juga lebih efektif. Terus kalau pas berhenti di stasiun yang posisi peronnya miring, nah penyakitnya kereta dengan AC split itu kadang-kadang airnya bisa netes dan mengganggu penumpang yang posisinya berada di bawah unit AC itu. Lalu yang ketiga, nah ini yang lebih penting nih. Dari penelusuran saya di aplikasi Akses BKI, ternyata kalau si Malioboro Express ini membawa kelas ekonomi new image itu
harga tiketnya ternyata jadi lebih murah teman-teman. Saya kebetulan masih punya screenshot harga tiket dari kereta api Malioboro Express saat membawa kelas bisnis di musim liburan Nataru akhir 2023 kemarin, yang mana saat itu untuk kelas bisnis dijual dari harga 260.000 sampai yang paling mahal di harga 340.000 rupiah. Nah, di musim mudik lebaran tahun 2024 ini, Malioboro Express dengan kelas ekonomi New Image tiketnya dijual mulai dari harga 230.000 dan yang termahal ada di harga 300.000 rupiah. Nah kan, harga tiketnya bisa jadi lebih murah antara 30.000 sampai 40.000-an. Ya memang kalau secara nominal nggak banyak ya, sekitar 10 sampai 15%-an, tapi ya lumayan bisa buat beli makanan untuk buka puasa nanti. Ternyata langsung berpapasan dengan kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Kalau tadi kita udah bahas tentang nilai plusnya ya, lalu sekarang apa nilai minusnya jika kereta api Malioboro Express ini berjalan menggunakan kelas eksekutif dan juga ekonomi New Image? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan saat opening tadi, yaitu terkesan downgrade yang awalnya di terakhir pengoperasiannya itu dia membawa kelas eksekutif dan juga kelas bisnis, sekarang diturunkan menjadi kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi New Image. Nah, tapi itu subjektif ya, teman-teman bisa menilai apakah itu downgrade atau enggak. Lalu poin yang kedua adalah, nah ini udah banyak yang menilai ya, udah banyak yang membahas tentang kualitas peredaman kabin dari kereta api kelas New Image, terutama kelas ekonomi ya, yang katanya terkenal gemblodak suaranya di dalam itu. Padahal kalau secara armada kan harusnya umurnya jauh lebih muda jika dibandingkan dengan kereta kelas bisnis. Kalau mungkin kereta kelas bisnis suaranya agak sedikit berisik, mungkin masih bisa dibilang wajar ya, mengingat usianya yang sudah nggak muda lagi. Tapi dari awal kemunculan kereta kelas ekonomi New Image ini, banyak yang menilai kekedapan kabinnya itu agak sedikit kurang ya. Jadi bisa dibilang sepanjang perjalanan, apalagi kalau digeber di kecepatan di atas 90 km per jam di lintas atau di petak-petak tertentu, itu suaranya bisa dibilang lumayan berisik. Lalu yang ketiga, soal kenyamanan tempat duduk. Nah, kalau mau dibikin head to head antara kelas bisnis dan juga kelas ekonomi New Image, ya pastinya berbeda ya. Kalau kelas bisnis kan hampir semua
kursinya bisa diarahkan searah laju kereta. Nah, sedangkan kereta kelas ekonomi New Image itu teman-teman tahu sendiri, kursinya itu separuh menghadap ke depan, separuh menghadap ke belakang. Jadi kalau soal kenyamanan ini pastinya jauh jika dibandingkan dengan kereta kelas bisnis dari sisi posisi tempat duduk ya. Barusan melintas kereta api low daya tambahan dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Bandung, bersiap masuk stasiun Tugu, Yogyakarta. Oke, itu tadi sedikit pembahasan saya mengenai kereta api Malioboro Express yang dijalankan kembali di musim mudik lebaran tahun 2024 ini, membawa kelas yang berbeda lagi, yaitu kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi New Image. Kalau teman-teman mungkin punya komentar, silakan bisa tulis di kolom komen di bawah. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.